menjawab. Maka bagaimana jawabnya? Seperti di ayat lalu, barakallahu fikum, bahwa cinta kita kepada istri kita itu tidak bisa dibagi, kecuali perkara-perkara yang zahir dari sandang, pangan, papan, dan giliran. Adapun kecintaan dikarenakan mempunyai something special, yang excellent, yang servisnya sangat memuaskan, yang memberikan rasa high enough di saat klimaks, maka lain. Lalu bagaimana? Di saat dicecar pertanyaan, bang, mana yang lebih engkau cintai? Aku ataupun istri mudamu? Maka jawabnya seperti tadi, kita tidak bisa untuk membohongi dari isi hati kita. Namun berikan jawaban yang baik. Jangan mentang-mentang Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kemudian berbicara apa adanya. Aku mencintai istri mudaku. Kau kan sudah banyak mur dan bautnya yang butuh direvisi kembali, dan banyak yang harus diganti, bahkan turun mesin mungkin. Wah, itu terlalu vulgar. Maka mungkin besoknya dia akan berkata, bang, kalau begitu kembalikan aku kepada ibuku dan bapakku. Atau seperti lafadznya, pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Memori 80-an mungkin. Kalau kita kelahiran 78 ya mungkin baru 2 tahun. Alhasil seperti itulah keadaan kita. Please, dalam permasalahan seperti ini, karena disebutkan oleh Allah tidak bisa untuk membagi, jadi ada something spesial yang butuh dirahasiakan. Lalu bagaimana memberikan jawaban? Dan ini pun sama, perkara yang menggelitik dari semua laki-laki, dari pertanyaan-pertanyaan yang tercecar ini. Maka please jangan diberikan ucapan yang vulgar tadi. Maka berikanlah ucapan bahwa yang bertanya istri yang pertama, ya jadikanlah yang paling dicintai istri yang pertama. Iya apa tidak? Jika yang pertama istri yang kedua, bang, aku juga nih sesak nafas nih. Apa? Abang nih sangat mencintai istri yang pertama, kayaknya lebih cinta daripada aku yang lebih muda dari dia. Itu pun sama. Maka kita mempunyai yang termuda, yang kita jangan menyebut yang tertua. Yang pertama, karena dengan menyebut yang tertua takut menghinakan. Yang tertua, berarti sudah banyak yang kendur, tidak. Tetapi yang pertama. Dan yang terakhir sama-sama bertanya seperti itu. Yang terakhir cemburu kepada yang pertama. Yang pertama cemburu kepada yang muda. Maka semua itu pertanyaan dilemparkan kepada kita. Maka jawabnya boleh dengan membuat ucapan yang seperti tadi. Permasalahan hati adalah rahasia yang tidak bisa diketahui dan tidak bisa dibagi. Maka jika yang pertama yang bertanya, bang, kau lebih mencintai istri mudamu ya? Aku ini sudah tua dan sebagainya. Oh, siapa bilang? Adik ini adalah orang pertama kali yang aku melihat, yang tidak pernah aku melihat barang-barang antik seperti punya adik ini. Barang-barang antik maknanya kuno, sudah lama. Alhasil, berikanlah ucapan-ucapan seperti itu, jangan vulgar seperti tadi. Maka adik ini adalah perkara yang klasik, yang semakin tua semakin mahal harganya. Seperti mobil Volkswagen kodok yang klasik, semakin tua semakin mahal. Dan kita pertama kali jatuh cinta, the first love, kepada adik. Maka aku tidak pernah mencintai dengan falling in love, jatuh yang paling jatuh dari atas sampai bawah, kecuali kepada adik dulu. Dan tidak pernah lupa dari memoriku di saat di malam pertama bagaimana kita lari-lari kejar-kejaran di kamar. Di mana kamu berkata, can I catch me? Dan sebagainya. Apakah bisa kamu menangkapku?
Maka itu semua selalu terngiang-ngiang di dalam memoriku, wahai istri tua, jangan istri tua, istri pertamaku. Maka akhirnya dia sudah, alhamdulillah. Itulah caranya. Datang istri muda juga, cemburu. Bang, kayaknya aku nih hanya dinikahi begitu saja karena kasihan ya. Karena bapakku fakir. Ataupun karena bapakku berutang seperti Datuk Maringgih. Maka aku dijadikan untuk membayar utang. Abang tidak mencintai aku, mencintai istri yang pertama. Jawabnya juga sama. Engkau adik yang termuda, maka semuanya dalam keadaan kencang. Dan dalam keadaan masih in rain kalau motor. Baru keluar dari pabrik, baru keluar dari dealer. Maka ucapkan seperti itu, dia akan tenang. Oh, tamam. Maka pandai-pandailah untuk melaksanakan strategi-strategi yang semua berlandaskan kepada dalil Al-Quran tadi. Bahwa kalian tidak akan mampu untuk membagi hati-hati kalian dan berbuat adil dalam permasalahan cinta dan jima seperti Ubaidah tadi ucapannya. Maka biarlah itu di dalam relung-relung hati kalian. Jangan diekspos dengan mulut. Karena kalau terlalu jujur dengan ekspos dengan mulut, mungkin besoknya dia akan meminta dipulangkan kepada orang tuanya. Ataupun bang, kayaknya aku mau suicidal, mau bunuh diri. Masalahnya abang bilang menyakitkan hati. Ya jangan terlalu jujurlah. Apa-apa yang disebutkan oleh Allah tadi kamu tidak akan mampu, kata Allah, untuk membagi hati kamu. Maka jangan diekspos dengan mulut, biarlah hati yang berbicara. Heart to the heart and face to the face. Itu jawabannya. Masih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang berikutnya. Saat ribut dengan istri kedua yang kebetulan gilirannya, dan pertanyaan ini pun orangnya ada di depan kami. Maknanya di saat kita ribut dengan istri kita, tidak ada nafsu untuk memberikan nafkah kepadanya. Iya apa tidak? Ribut, bersih tegang. Ya, gimana mau memberikan bazooka kepadanya? Dianya ribut seperti itu. Akhirnya tidak dihubungi pada hari-harinya dikarenakan ribut dengan istrinya. Maka pertanyaannya, di saat ribut dengan istri yang kedua yang kebetulan gilirannya, kadang tidak berkoitus, lalu terjadi terus menerus, apakah berdosa seorang suami di saat tidak memberikan nafkah karena bermasalah dengan istrinya yang kebetulan giliran pada hari itu? Maka kita katakan, jika terus menerus setiap datang gilirannya maka ribut. Datang gilirannya lagi di pekan yang kedua, ribut. Giliran di pekan yang ketiga, gilirannya ribut. Ribut terus setiap gilirannya. Maka bisa jadi dosa. Ditakutkan dia membuat-buat keadaan untuk cekcok sehingga tidak memberikan nafkah batiniah kepada istrinya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan percekcokan antara suami dan istri itu kadang-kadang kita membutuhkannya. Harus ada. Kalau Arab mengatakan kalmilh fit ta'am, seperti garam di dalam sop. Maka sop yang tidak ada garamnya, bisakah kita menikmatinya? Meskipun coto Makassar, tapi tanpa perasa ataupun tanpa garam, maka dia akan hambar meskipun coto Makassar. Maka di sini percekcokan keluarga adalah perkara yang lumrah dan kadang-kadang dibutuhkan bagaikan garam untuk sop makanan kita yang kita butuhkan. Jadikan kaidah seperti itu. Maksudnya percekcokan tapi yang tidak menyebabkan terus menerus. Sampai jatahnya dia 2 hari ataupun 3 hari terus marah, terus ribut. Ini tidak dianjurkan, bahkan masuk kepada hari berikutnya diperpanjang lagi percekcokan ini, dibuat baru lagi.
Masuk kepada pekan yang berikutnya, cekcok lagi. Sama perkara ini. Maka ini yang tidak diinginkan, bahkan bisa masuk kepada kezaliman. Maka jika terjadi cekcok, jadikanlah kaidah bahwa percekcokan kalmilah fit ta'am. Seperti garam di dalam sop. Yang mana sop bisa menjadi enak dikarenakan ada garamnya. Jika rumah tangga tidak ada percekcokan, statis, dalam keadaan tentram terus. Manusia itu manusia yang mudah bosan. Jika dia dalam keadaan statis, maka dia akan bosan. Butuh kepada perkara-perkara yang penuh perjuangan ataupun adventures, petualangan. Kadang begini, kadang begitu. Itulah laki-laki. Apalagi laki-laki yang maco, senang berjuang. Maka jika terus monoton, giliran istri yang pertama atau yang kedua, dia mempunyai 3 istri. Datang ke istri yang pertama, monoton. Dalam keadaan baik, keeping smile, dipijit, bla 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 bla. Tidak ada muskilah. Selesai dari dia, ya sudah seperti itu, tidak ada kesan yang lain. Namun di istri yang kedua, kadang-kadang ada cekcok. Namun cekcoknya seperti tadi, kalmilah fit ta'am. Dia adalah zat yang dibutuhkan dari sop. Maka cekcok 10 menit. Namun merajuknya, membuat keharmonisan 2 jam di atas ring. Sebagai rasa kasihan tadi, terurai air matanya. Dan kita mungkin membentaknya. Akhirnya timbul rasa kasih. Kemudian dipeluknya istri kita minta maaf. Dan istri semakin manja. Mendekap-dekapannya dengan keras. Akhirnya yang tadinya cekcok, inilah kalmilah fit ta'am. Cekcok yang bagaikan garam di coto Makassar yang dibutuhkan. Cekcok yang hanya 10 menit. Kamu bla bla bla, kamu you dan sebagainya. Ternyata setelah itu terobati dengan 2 jam di atas ring. Akhirnya cekcok 10 menit itu hanyut. Bagaikan pepatah Indonesia. Oh, banyak pepatah kita ya. Kemarau 1 tahun, hilang musnah dengan hujan 1 hari. Maka kemarau 1 tahun hilang dengan hujan 1 hari saja. Cekcok, menangis, marah, membanting pintu. Kemudian kita merasa kasihan. Ini diamanahkan oleh bapaknya. Ingat dulu waktu kita berjalan jauh, safar yang jauh, memberikan amanah anaknya kepada kita. Kemudian sekarang dengan kita, kemudian kita marahi, menangis. Aduh, kasihan. Ya sudah, assalamualaikum, maaf adikku. Akhirnya 2 jam sebagai pengganti dari 10 menit. Maka kesimpulannya, percekcokan ini bisa jadi haram karena jika memang diulur-ulur dan terus menerus. Maka ini tidak boleh. Setiap giliran dia diperbaharui percekcokannya. Maka ini hukumnya tidak boleh karena akan hilang dari hubungan intim yang diinginkan oleh istrinya ini. Karena suaminya sengaja membuat percekcokan. Ini masuk kepada ketidakadilan. Maka kalau tadi kalmilah fit ta'am, percekcokan yang hanya 10 menit. Kemudian istrinya menangis dan kita kasihan dan akhirnya terserah Anda. Maka di sini tidak apa-apa. Percekcokan 10 menit dan mengatakan kepada istri kita, sudahlah wahai istriku, yang lalu biarlah berlalu. We make the new brand style. Kita membuat lembaran baru. Oh, maafkan aku abang. Iya istriku. Waduh. Jadi cekcok yang tadi itu memang garam. Jadi cekcok bisa jadi garam, bisa jadi Indorasa, bisa jadi Sasa, bisa jadi penikmat dalam sop di saat dia itu menunya sedikit, seperti sedikit penyedap rasa. Kalau semuanya nanti akan terlalu gurih, akhirnya dibuang makanannya, sopnya. Maka di sini sedikit tetapi membuat hikmah, maka di sini hukumnya tidak apa-apa. Dan perlu diingat, jawaban yang terakhir adalah merupakan kedoliman, tapi jadikanlah percekcokan malah
penyebab kecintaan ini boleh. Dan juga yang terakhir, kita ingat dari sifat mereka. Disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, disebutkan istausu bin nisa khairat, maka nasihatilah terus istri-istri kalian itu, kata Nabi, fa inna khuliqahunna min dila, karena tercipta dari rusuk-rusuk yang bengkok. Rusuk-rusuk bengkok apa tidak? Bengkok. Apalagi yang paling atas. Maka karena istri-istri kita terbuat dari rusuk yang paling bengkok, jika kamu cekcok dengannya terus menerus dan kamu ingin meluruskannya dan kasar dalam meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, sehingga terjadi tidak keharmonisan rumah tangga, terus bertengkar, terus terjadi pemukulan, istrinya dijadikan samsak untuk jab-jab strike dan mawasigeri dan maigeri dan round kick dan setelahnya. Maka ini perbuatan bisa mematahkan dari tulang rusuk tersebut. Maknanya kandas yang namanya pernikahan. Akhirnya dia mengadu kepada bapak ibunya dan bapak ibunya marah, akhirnya sudah ceraikan istri kamu. Aku memberikan amanah kepadamu untuk amanah. Istri ini bukan untuk dijadikan samsak. Maka jika dibiarkan perempuan yang memang dia cenderung kepada keburukan, kepada kemaksiatan, malas untuk sholat pada waktunya, meninggalkan beberapa dari rakaat-rakaat ataupun waktu-waktu sholat, itu kebanyakan awam dari perempuan, maka kita menasehatinya dengan bersabar. Dinasehati dan dinasehati, jangan terlalu ekstrim nanti akan mematahkannya, dan jangan dibiarkan menjadi dayus. Dibiarkan istrinya dengan parfum dan make up, shadow, sehingga dia bagaikan ondel-ondel dan bagaikan bunga trotoar yang liar, yang semua orang akan memetiknya dan akan menciumnya. Maka istri kita tidak seperti itu. Istri kita khusus untuk kita. Maka jangan dibiarkan. Karena di dalam hadis disebutkan, jika dibiarkan kamu takut untuk taghyirul mungkar, menasehatinya, maka dia akan tetap bengkok karena memang cenderung untuk melaksanakan kesalahan. Fastausu bin nisa khairan. Maka terus menasehati istri-istri kalian dengan terus tidak jemu memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Maka ini dari jawaban yang ke-8. Banyak ini ternyata pertanyaannya, ada belasan. Bagaimana kalau dilanjutkan di burung-burung? Ini banyak masalahnya. Daripada masuk kepada perkara yang lain, sekarang kita baru 8 pertanyaan. Masih ada banyak pertanyaan. Bagaimana kita cukupkan di sini sampai jam berapa kita? 12.10. Berarti kita cukupkan. Lalu pertanyaan yang lain bagaimana? Tambah 1. Pertanyaannya mau ditambah 1. Ini udah ada ini tertulis sampai 15 bahkan lebih. Di burung-burung. Sama, pertanyaannya ada di sini. Lebih baik kita jawab di burung-burung. Jadwal saya di burung-burung maghrib, ba'dal maghrib. Terus setelah ba'dal maghrib selesai. Terus besoknya ba'dal fajr. Bagaimana? Mau dilanjutkan di sana? Kalau kita selesaikan sekarang, waktu tinggal 10 menit dan pertanyaan masih banyak, panjang dan lama. Jawabannya tidak hanya sekedar, Ustadz apa hukumnya bla bla bla, yes or not, naam aula, ya atau tidak. Kalau gitu sih 50 soal juga, ya, tidak, haram, tidak boleh. Kalau itu sih cepat. Tapi di sini kita menjawab dengan dalil-dalil dan bahkan dihukumi sanadnya. Maka bagaimana kalau kita lanjutkan nanti? Dilanjutkan
Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Sudah 1:26 menit.